tentang sholawat yang paling komplit, paling afdol. Yang tadi pagi sebetulnya sholawat pada tahiyat akhir, tapi ada beberapa tambahan. Wa qala wasdawuh sapa syekhuna guru ingsun Ibnu Hajar dawuhe inna hadhil kaifiyata setuhne iki kaifiyah tata carane sholawat yang paling afdal iku qad jama'at benar-benar telah merangkum al-warida riwayat kang wus tumeka fi mu'dhami kaifiyati tasyahhud ing dalem sebagian besar tentang tata cara membaca tasyahud allati hiya kang utawi mengkono-mengkono kaifiyat iku afdhalul kaifiyat luweh utamane tata carane maca sholawat. Tak baleni ya, rungokno kabeh. Sholawat paling afdal bukan sholawat tibil qulub. Sholawat paling afdal bukan sholawat nariyah. Rungokno, ojo fanatik. Sholawat paling afdal bukan sholawat munjiat. Dan juga bukan sholawat wahidiyah atau yang lain-lain. Sholawat paling afdal itu sholawat setelah tahiyat itu. Yang riwayatnya Sahih Bukhari, Muslim secara harfiah langsung keluar dari lesannya Kanjeng Nabi dan riwayatnya sahih. Paham ya? Apapun aliran thariqahmu, kau secara umum harus memegangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh aliran thariqah ngangkangi di atas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa dipahami ya? Apa sholawat paling afdal? Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Terus ada tambahan tadi di situ langsung disisipkan innaka hamidum majid. Terus wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Itu sholawat paling afdal. Nah, di bawah yang paling afdal itu ada sholawat yang menurut masing-masing kelompok tauhidnya kenceng, lek nurut wahidiyah nggih sholawat wahidiyah. Jadi kalau yang lain-lain itu dianggap top, itu top di sisi apa? Gitu. Nek sholawat Ibrahimiyah secara mutlak paling afdal. Wis. Ini penting biar nanti ketika zaman ikut salah satu thariqah terus ada dawuh-dawuh dari guru mursyid yang sifatnya mengajak supaya lebih fanatik pada thariqah itu. Lalu mengatakan bacaan sholawat paling top ini tetap kontennya top untuk thariqah itu, gitu. Bukan top alal itlaq, bukan top secara mutlak. Wasairu ma utawi sekarine kalimat-kalimat sholawat istambato yang telah beristimbat menggali hu ing ma sapa al ulama para ulama nyatane ma minal kaifiyat saking pira-pira tata carane maca sholawat wazadat lan nambahi apa kaifiyat biziyadatin balighatin kelawan tambahan kang nemen faltakun mongko hendaklah menjadi yo sholawat yang waridat fi kaifiyati tasyahud iku al afdal kang paling afdal alal itlaq secara mutlak wa qala dawuh sapa al-allamah al-hakulatu fitu ora maidai wala tuqbalu lan ora diterima illa kejaba ma'a huduril qalbi disertai hadirnya hati, enggak ngelamun, konsentrasi terus lah iso menghayati. Itu namanya hudur.
illa kejaba as-salata maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha sungguh membaca sholawat iku tuqbalu tetap diterima ma'a adami huduril qalbi najan tanpa hadire sarta tanpa hadire ati kuwi penake maca sholawat. Wa qala dawuh sapa asy-syaikh al-kabiri qutbud dawair pusatnya lingkaran-lingkaran ketasawufan sapa Syekh Abdul Hasan Al-Bakri. Ada kelompok tertentu suka menframing rungokno. Ada orang dari kelompok dan nasab mereka hidup itu ya biasa, mulang ya ora, ngarang kitab ya ora. Terus bangun masjid piro ya ora. Tapi kalau sudah mati nanti dibuatkan haul atau apa tulisannya al-wali, al-ini, al-qutub. Nah, santri ojo gampang-gampang percaya. Klaim dari satu kelompok itu wali kutub tokoh besar bisa diterima. Kalau ternyata kelompok lain juga mencatat mengakui dia sebagai tokoh besar. Imam Syafi'i tidak hanya diakui tokoh oleh intern madhab Syafi'i, tapi madhab yang lain pun juga menyebut dia imamnya madhab. Orang di luar madhab Syafi'i juga tahu Imam Syafi'i karang kitabnya banyak. Nah, klaim kayak begitu klaim yang bisa diterima. Di intern ada riwayat tentang dia. Lalu manuskrip luar juga ada banyak manuskrip di luar Imam Syafi'i, di luar madhab Syafi'i yang menulis ngetop itu. Paham ya? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani top. Bahwa dia top tidak hanya ditulis oleh pengikut-pengikutnya Thariqah Qadiriyah. Orang-orang ulama besar di luar Thariqah Qadiriyah juga menyebut ketokohan Syekh Abdul Qadir Al-Languni kulo, itu jenenge duduk jago kandang, Mas. Di dalam diakui, di luar diakui. Secara internal oke, secara eksternal juga oke. Perkara klaim hanya oleh satu klan keturunan. Tapi enggak ada satupun ulama Irak, ulama mana-mana yang menyebut ketokohan dia. Yaitu ya sebatas klaim. Kalau orang lain enggak percaya, ya ojo nesu. Wong kita butuh bukti. Paham ini ya? Saya misalnya menyebut Ki Mas Duki Mahfud hebat. Ternyata ada tulisan skripsi, tesis, macam-macam. Yang menyebut Ki Mas Duki Mahfud hebat bukan hanya saya, yang kebetulan muridnya. Banyak orang-orang lain yang enggak pernah mondok di Mergosono juga mengakui kehebatan Ki Mas Duki Mahfud. Lah ini kalau Mas jenenge hebat tenan. Ono bukti ini. Profesor Dr. Ki Tolha Hasan hebat. Sampai saya menulis disertasi tentang Profesor Dr. Ki Tolha Hasan. Bukan saya tok yang ngarani hebat. Prof. Nazaruddin Menteri Agama juga banyak menulis tentang Profesor Dr. Ki Tolha Hasan. Penulis-penulis luar negeri dari Jepang, dari mana. Juga banyak yang menulis bukti ketokohannya. Ngene kulo jenenge tokoh temenan. Secara internal diakui, secara eksternal juga diakui. Clear? Ya. Jadi bocah gasek enggak oleh blow on ya. Harus cerdas, kritis bukan untuk membenci orang, tapi kritis supaya kita enggak terjebak kepada kesalahan. Enggak terjebak pada kesesatan dan penyesatan. Yang bagi prayoga patut lil mar'i kanggo seseorang apa sing patut adalah tengku hendaknya tidak berkurang, jangan sampai kurang apa sholatuhu oleh maca sholawat ala Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kurang anil khamsimi'ah dari 500 fi kulli yaumin setiap hari. Zaman ping piro? Berarti mari salat setidaknya ping 100 ya. Sallallahu alaihi Muhammad 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 ping 100
Sedina jamaah ping 5 berarti ping 500. Lah iso ojo kurang teko 500 everyday. Ya. Apa? Everyday. Bahasa Inggrisnya sebenarnya. Sebenarnya. Setiap hari. Walau senajan bi aqalli salat kelawan seminimal-minimalnya salawat. Tadi pagi salawat minimalis Allahumma sholli ala Muhammad, ya, atau sallallahu ala Muhammad. Wa qala dawuh sapa Abu Thalib Al-Makki fi Qutil Qulub, yang dalam kitab Qutil Qulub. Yang bagi patut Allah yang kusoh hendaknya tidak kurang salatu salawat seseorang alaihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kurang anis salasimiah dari 300. Lumayan nih, roto kena tinyang. Bukan 500 tapi 300 dibagi 5. Berarti 60 setiap baca salat. Satu salawat 1 detik salawat Muhammad. Berarti cukup 60 detik. Ini kan cepat. Mau sore sak menitnya enggak gelem menyisihkan waktu. Nah, sampean investasi berapa triliun untuk waktumu. Wong atasi waktu gratis, umur gratis, lambe yo gratis, lesan yo gratis, ya. Jantung berdetak yo gratis. Karek ngelakoni gratisan yo. Jangele. Wa hukialan den hikayatake anna rajulan hajja, bahwa ada seorang haji. Wa kana adalah orang itu yukthirus salata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mawaqifil haji, dalam momentum-momentum haji. Neng Mekah maca salawat, toko pesawat maca salawat, sambil nunggu antri tok paspor imigrasi yo maca salawat. Pokok momentum apa-apa sing diwacai salawat. Gak usah menggo tunggu akeh-akeh wis. Pokoke salawat, andalane salawat. Wa amali dan amaliyah haji. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, lima lam tastaghil bi du'ail ma'tsur. Kenapa kamu tidak sibuk, tidak mengisi waktumu dengan membaca doa yang ada riwayatnya? Fa'tadzara, lalu dia beralasan. Apa alasannya? Apa kok enggak maca donga iki? Alasannya bi annahu kharaja lil haji huwa wa waliduhu. Bahwa dia pergi haji, dia dengan orang tuanya. Famata bil Basrah. Lalu orang tuanya mati di kota Basrah. Dan orang dulu itu kan naik unta atau naik kuda dari Basrah ke Mekah. Ono lah masalah 2000 kilo. Itu berapa hari? Masya Allah. Tapi dengan tekad sejauh itu hanya pakai manual, nyampe juga. Tanpa tekad yang kuat. Duit ada, pesawat ada, tiket ada, waktu ada, yang nggak nyampe. Karena nggak ada tekad, nggak ada niat. Maka yang paling penting itu ya nawa itu. Tukang becak melarat punya niat. Bisa sampai berangkat haji. Tabung, makan dikit-dikit seadanya. Pokoknya hasil dari becak ditabung. Becak 5 tahun, dapatlah 10 juta. Becak maneh, nanti dapat 25 juta daftar. Sambil nunggu becak maneh, persiapan pelunasan, berangkat. Ada orang Malang biasa ngetem becak di pasar besar. Pokoknya pengen berangkat haji nabung. Lalu ada bosnya toko emas, Bu Haji siapa, minta antar dia pulang ke Jalan Mahakam dekatnya penjara Lewaru. Terus ada kresek ireng begitu gede, ditaruh di becak. Sampai rumahnya Bu Haji turun. Lupa enggak bawa serta kresek hitam itu. Tukang becak ya enggak ndelok, balik aja jalan. Setelah lama, loh kok ono kresek? Didelok dipakai duit ratusan juta. Saking jujure orang becak ini, abang becak ini. Balik lagi dikembalikan ke rumahnya Bu Haji. Saking senengnya Bu Haji,
duit ratusan juta balik gak sidoi hilang. Takon zaman wis haji Mas. Wis dereng lah Bu tukang becak kok budal haji. Kalau sampean tak kajekne purun. Budal haji Mas. Itu loh kekuatan niat. Idza sahhatin niyat wadahas sabil. Asal niatnya benar sungguh-sungguh pasti ada jalan. Ya apa enggak? Anak-anak meskipun enggak kaya, dari sekarang punya niat yang semangat tinggi, saya harus doktor. Saya harus doktor dari mana? Kak urus. Pokoknya ngotot saya harus doktor. Dan banyak jalan. Upayakan SMA nilainya jangan sampai kurang dari 90. Sehingga nanti masuk perguruan tinggi jalur tanpa tes. Ya. Cari beasiswa. Nanti di perguruan tinggi kesempatan S1 dimaksimalkan. IP-nya jangan kurang dari 3,8. Ngajinya tetap jalan dan terus cari kursus bahasa Inggris atau belajar mandiri sambil tes TOEFL, belajar lagi tes TOEFL, belajar lagi tes TOEFL sampai TOEFL-nya kalau bisa sekitar 600. Nilai ini 39, TOEFL-nya 600. Berpeluang zaman dapat ngejar beasiswa luar negeri. Kalau S2-nya luar negeri, Mas, bisa nabung. Sebagian mas-mas pondok sini yang dapat dari Australia, itu uang sakunya 20 juta, Mas. Kira? 20 juta. Dan kalau pengen murah-murahan, cari komunitas PCI NU, cabang NU internasional di luar negeri. Nah, di situ nunut aja. Boleh saya nunut di sini, saya siap jadi muadzin. Saya siap nyaponi masjid. Kalau ada anak TPQ, saya bisa ngajar qiraah, saya bisa qiraah. Kalau ada yang mau belajar kitab, saya bisa ngajari jurumiyah dan segala macamnya. Nanti kalau di sana dapat biaya hidup murah, beasiswa 20 juta, banyak sama nabung. Dan kalau hidup bersama begitu-begitu, zaman masak aja. Pakai magicom, lauknya beli atau nyari mie, murah. Kalau di restoran yo mahal. Itu caranya hidup murah begitu. Ya, syukur-syukur kalau di situ ada tanah di sekitar masjidnya. Teman-teman NU, bilang aja sama mas, nyari pot, nyari polybag, nanam lombok, nanam apa. Tambah murah nanti. Ya, itu Mas. Bisa, dokter itu bisa. Jangan dikira Profesor Dr. Nadir Shah Hussein, bleng bim salah bim langsung jadi dokter. Juga susah juru dulu nyari-nyari beasiswa. Niate sing tenanan ya. Nah, ora oleh santri sing sregep salat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhlake apik. Ojo sampai kalah pinter karo sing gak sholat. Ojo sampai kalah pinter karo sing tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ojo sampai kalah pinter dengan yang non muslim. Siap apa lagi? Hah? Siap ya? Siap. Ini pasukan tempur. Tempur di bidang ilmu, tempur di bidang prestasi. Termasuk prestasi akademik. Sing pikirannya rodok bundel, ya wis maksimalkan saja potensi olahraga. Bal-balan top, pingpong yo top. Nanti kan jadi jalan sukses juga. Sing temenan ya. Bapak mati di Basroh. Fa kushifa an wajhi. Lalu dibuka wajahnya, biasanya mau dikubur kan dibuka. Fa idza tiba-tiba wajah bapaknya suratu himar, berubah menjadi gambarnya, rupanya himar, nangis anak kok bapak koyong ini. Fahazina, sedih orang ini, huznan syadidan, dengan sedih yang mendalam. Semua kemudian akhadat menimpa anak itu sinatun ngantuk. Ayo zaman ngelamun, gak kira mau waca sina, mau waca sanatun.
Anak itu tertimpa tahun apa? Gak oleh ngelamun, maca kitab ngelamun. Apa mengalami kantuk sing nemen. Sinatun itu maknanya ngantuk. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu ngantuk tidak, tidur pun juga tidak. Fara'ahu, lalu dia ngantuk itu bermimpi melihat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'allaqa bihi, dan dia gandolan Nabi. Enggak cekeli selah adoh. Wa aqsama, dia bersumpah la yukhbirannahu, benar-benar akan mengkhabari Kanjeng Nabi. Bi qissati wajhihi, bi qissati walidihi, tentang kisah orang tuanya. Faqala, dalam mimpi Nabi dawuh, innahu kana ya'kulur riba. Dia makan duit riba. Loh ngono kuwi. Wa akiluhu, sedang orang yang makan riba, yaqa'u, bakal terjadi lahu baginya apa dalika, wajah berubah jadi binatang tadi. Dunia, baik di dunia, wa ukhra, dan ketika di akhirat. Walakinnahu kana yusolli alayya, tetapi orang bapakmu yang makan riba itu, dia bersolawat kepadaku kulla lailatin, setiap malam, inda naumi, ketika akan tidur, mi'ata marratin, 100 kali. Falamma uridalahu dzalika, ketika diperlihatkan kepadanya tentang membaca sholawat 100 kali itu, akhbaroni bihi al-malak, mengkhabarkan kepadaku tentang hal itu, al-malaku, malaikat. Malaikat yang mana? Alladzi ya'ridu alayya a'mala ummati. Yang mana malaikat itu memperlihatkan kepadaku amal-amal umatku. Ini maca kitab ini. Ya'ridu alayya a'mala ummati. Ojo diwaca ya'ridu ala a'mali ummati. Jangono. Lelek mau waca ya'ridu ala a'mali ummati, ya'ridu fi'il fa'il butuh maf'ulin di. Fasa'altullah, niki lo umatmu tukang makan riba dadi ini koyo ngene iki, tapi sregep maca sholawat. Saya minta kepada Allah, sapa saya itu Kanjeng Nabi. Fasyafa'ani, lalu Allah memberikan hak syafaat kepadaku. Fi mensyafaati orang tadi. Fastaiqadha, kemudian bangunlah orang tadi. Fara'a wajha walidihi kal badri. Kemudian dia melihat wajah bapaknya sudah cemerlang, bercahaya, bersinar bagai bulan purnama. Semua kemudian lamma dafanahu, ketika dia mengkebumikan bapaknya, mendem bapaknya, sami'a hatifan, dia dengar suara yaqulu lahu, yang berkata kepada dia, sababul inayah allati haffat walidaka as-salatu wassalamu ala rasulillah. Sebab adanya perhatian khusus dari Allah itu, yang mana perhatian itu menjaga, melindungi bapakmu. Apa penyebab utamanya? Bacaan salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala itu, maka saya bersumpah Allah atrukaha, tidak meninggalkan bacaan salawat. Makanya di mana-mana, di semua momentum apapun dia baca salawat. Saya bersumpah tidak akan meninggalkan salawat ala ayyi halin kuntu. However, dalam keadaan apapun saya. Fi ayyi makanin kuntu, di tempat manapun. Ya. Everywhere, whenever, terus-terusan maca shalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa hukiya aidan annahu tuwfiya tajirun. Dihikayatkan pula bahwa wafat seorang tajir. Apa tajir itu? Pedagang tapi besar, duduk baik.
Saudagar. Saudara apa saudagar? Hah? Kok saudara bi hasbi? Saudagar. Anmarin meninggalkan sejumlah dana. Wabena ini dan meninggalkan 2 anak laki. Bu, iki tobi. Wasalati sya'arot. Dan meninggalkan 3 helai rambut. Min sya'ri dari rambutnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakta sama almal. Lalu 2 anak itu saling berbagi harta. Warisan. Nisfa ini separuh-separuh. Wasya'arata ini dan berbagi 2 rambut. Satu-satu. Sisa berapa? Kok enggak paham ngelamun? Sisa berapa? 1. Wabaqiyat wahidatun. Dan tersisa 1 rambut. Fatalaba kemudian meminta al-akbar, emas yang lebih tua, qat'aha, memotong rambut itu, menugel itu. Nisfa ini menjadi 2. Ini dibagi. Jadi adik mboten Mas, saya enggak mentolo. Nugel rambutnya Kanjeng Nabi saking hormatnya kepada Kanjeng Nabi mboten. Timbang rambutin Nabi diketok, ditugel, mending saman PS. Enggak ada. Ya. Top adik akhlaknya. Kira-kira alumni enggak saya adik. Ijlalan karena mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala berkata lahu kepada si Aswar al-akbaru mas yang tua. Ini zaman kelima rambutin Nabi pengen kabeh wis telu. Tapi harta sakmene kae tak pek kabeh. Ya. Kelima zaman rambutin Nabi telu pengen wis kabeh. Tapi warisan bondo sakmene kae tak pek kabeh. Atak khudut salas. Ya hadzika minal mal. Mau zaman mengambil 3 rambut. Dengan jatahmu dari harta tadi. Jatahmu hilang. Jadi ijole. Allah mengucap adiknya naam. Ya wis. Prosomu larang mobil karo pekarangan dah. Ya larang rambutnya Kanjeng Nabi. Summa ja'ala salas fi jaibih. Lalu si adiknya ini menaruh 3 helai rambut di sakunya. Saku kayak ilungku, enggak ngerti saku. Wasara yukhrijuha. Jadilah dia kadang mengeluarkan rambut itu. Wa yusjadiha dan menyaksikannya. Lalu wa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bersolawat pada Nabi. Jadi sukanya dia begini. Kan di saku kan? Sawa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hiburannya unik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fa'an qarid. Tidak lama kemudian katsura maluh. Hartanya menjadi banyak. Barokah. Kalau saya itu dulu kenapa saya berangkat haji itu baca sholawat. Saya itu kebetulan privat ngaji Bulughul Maram ke rektor Unmer namanya Pak Dr. Wahyutomo. Ngajinya sampailah bab haji. Ditanya, Ustadz sudah haji? Belum. Nah kalau belum haji ya nggak usah nerangkan tentang haji. Sealim apapun zaman nggak bisa pas menerangkan haji kalau nggak pernah haji. Tapi Ustadz mau haji kan ya maulah. Sopo nggak gelem. Diberi sejumlah duit. Lalu saya ngurus kepindahan KTP dari Blitar ke Malang ini. Persiapan ngurus dokumen untuk berangkat haji. Nah, Pak Imam Prayogo, rektor Setain UIN ketika itu ya, menawari juga, Kiai mau berangkat haji, ya maulah, suruh ikut tes jadi ketua kloter. Nah, tapi tesnya ya formalitas saya ngomong Pak Prof. Imam Suprayogo, dan saya sendiri juga ya dikit-dikit ngerti ilmu lah. Jadi gampang mengerjakan tes itu. Akhirnya jadi ketua kloter. Berangkat gratis, enggak pakai bayar, malah disangoni jutaan oleh negara. Padahal sudah dapat sangu dari Pak Wahyu Tomo. Nah,
pas syukuran selamatan sebelum berangkat, itu beberapa tamu warga Gase ini, duit dari Pak Wayutomo itu diamplopi, diberikan kepada tamu-tamu yang melok genduren syukuran itu. Jadi gagah mas, budal haji kayak wong sugih. Wong-wong gak mikir oleh berkat tok, oleh sanggup bareng kayak wong sugih, kaya. Nah, apa peristiwa yang saya alami sebelum diberi duit oleh Pak Dr. Wayutomo itu? Malam sebelumnya, saya itu ngipi, merasa ada di Mina. Masjid yang di Mina itu namanya Masjid Khaif. Masjid yang di Arafah namanya Masjid Namiro. Namiro bukan Namira, kalau Namira tanah merah, Madura. Masjid Namiro. Nah, saya mimpi merasa ada di Mina, di masjid itu. Terus ketemu orang ganteng, perasaan saya dalam tidur itu yaitu Rasulullah. Saya nanya, ya Rasulullah, aina Khaif? Mana Masjid Khaif itu? Dalam mimpi itu, orang tadi menjawab, hadza Khaif. Ya ini Masjid Khaif. Terus akhirnya dapat duit itu. Siang. Nah, sholawat itu luar biasa. Fadilahnya baca. Terus ketika haji, masjid di Khaif, di Mina, Masjid Khaif, itu ya persis seperti masjid yang tergambar dalam mimpi itu. Nah, kayak begitu. Makanya lek nganggur moco sholawat. Lalu jarak berapa tahun gitu, mimpi lagi. Saya merasa ada di kampung tempat lahirnya Kanjeng Nabi di Markas itu. Wes pokoknya mahabbah Rasul dengan banyak baca sholawat. Dan dari dulu pondok sini itu sering baca kitab hadis. Ini juga banyak hadisnya. Kami juga baca fikih, tapi mungkin prosentasenya di pondok ini yang tak baca. Itu lebih banyak membaca kitab hadis. Sebagai salah satu bentuk barangkali diterima mahabbah kita kepada Kanjeng. Perkara sudah begini tetap dituduh benci Nabi, ya terserah sing nuduh ya. Orang juga enggak tahu kita sehari. Wafan ya habis malul akbar, harta saudara yang lebih tua. Walamma tuwfiya saghir, dan ketika si adik ini wafat, ra'ahu ba'du shalihin. Ra'ahu melihatnya dalam mimpi, ba'du shalihin, sebagian dari orang-orang saleh. Wara'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dan orang saleh ini juga mimpi melihat Kanjeng Nabi. Faqala lahu, lalu dalam mimpi Nabi dawuh kepada ba'du shalihin, hei ba'du shalihin, qul linnas, katakan kepada umat manusia, man kanat lahu ilallahi hajatun, siapa yang dia punya hajat kepada Allah, falyati qabra fulan, silahkan datang ziarah ke makamnya si fulan, anak kecil yang cinta Nabi tadi loh, rela enggak dapat harta warisan, asal dapat rambutnya Nabi utuh. Was'alullaha qada'a hajatihi, dan silahkan di makam itu dia minta kepada Allah, ojo keliru, ojo minta kepada makam, mintanya kepada Allah. Tempat mintanya di mana? Di dekat makam tadi. Fakana nasu yaqsiduna qabrahu, jadinya orang-orang pada mendatangi kuburnya. Hatta balagha ila anna kullaman marra ala qabri raqiban yanzil. Sampai-sampai ceritanya ini, setiap orang yang melewati kuburnya kok naik kuda atau naik unta, dia mesti turun dan milih jalan kaki. Saking hormatnya kepada makam yang keramat itu. Ya kayak di sinilah mbak-mbak, mas-mas lewat situ tuh turun, ya menghormati guru. Khatimatun fi dzikri manamat. Penutup pungkasan menceritakan tentang mimpi-mimpi. Al-Fatihah.